Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Ineke Cahyani, MDSC SPP Rio. Di sini saya mewakili sebagai presenter kelompok kami, yaitu beranggotakan Dr. Khairunisa Humaira, Dr. Gigi Yontriono, dan Ibu Farida Yuliati. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang artikel kami yang berjudul Kolaborasi Multidisipliner antara dokter dan dokter gigi dalam kasus diabetes dan periodontitis. Latar belakang kami mengambil topik ini yaitu masyarakat Indonesia ini ternyata prevalensinya hampir 70% itu banyak penderita diabetes dan juga penderita periodontitis. Diabetes mellitus itu merupakan penyakit gula yang dipengaruhi oleh kadar insulin dalam tubuh. Sedangkan periodontitis sendiri merupakan penyakit dalam rongga mulut yang disebabkan akumulasi dari plak, bakteri, dan kalkulus dalam waktu yang lama sehingga terdapat kerusakan pada jaringan periodontal atau jaringan yang mendukung gigi seperti gusi, tulang, sementum, serta jaringan periodontal lainnya. Apakah diabetes dan periodontitis itu saling berhubungan? Mereka saling berhubungan. Dalam hal apa? Diabetes dapat memperburuk kesehatan gigi. Sedangkan infeksi gigi juga dapat mengganggu dari kontrol gula darah. Pasien yang diabetes sangat memiliki resiko yang tinggi terhadap periodontitis sendiri. Prevalensinya bahkan sampai 75%. Periodontitis itu padahal merupakan penyakit yang umum sebenarnya. Dari yang muda hingga yang tua, banyak yang sudah menderita periodontitis. Karena apa? Sebenarnya simple. Karena jarang membersihkan karang gigi. Tetapi apabila hal tersebut dari yang simple dibiarkan terlalu lama, maka akan menghasilkan kondisi dari rongga mulut yang semakin parah, yaitu di kondisi periodontitis. Oleh karena itu, kita membutuhkan kolaborasi. Dari mana? Apabila kita akan merawat pasien periodontitis atau pasien diabetes yang mungkin juga memiliki penyakit diabetes atau periodontitis. Jadi, kita juga dapat memberikan edukasi kesehatan gigi yang penting bagi pasien diabetes. Untuk apa? Meningkatkan kesehatan baik secara umum maupun kesehatan secara dalam rongga mulutnya atau kesehatan giginya. Tujuannya, kita akan mengeksplorasi pentingnya kolaborasi multidisipliner antara dokter dan dokter gigi dalam menangani kasus diabetes dan periodontitis, serta memberikan rekomendasi untuk praktik klinis yang lebih baik di masa yang akan mendatang tanpa melibatkan ekosektoral dari masing-masing. Metode penelitian sendiri, penelitian ini menggunakan metode literatur review untuk menganalisis data serta menjelaskan temuan-temuan. Data atau bahan literatur yang digunakan berasal dari jurnal, artikel, serta referensi buku sebagai landasan untuk mendukung penelitian. Penelitian ini pun menggunakan pendekatan sistematik literatur review dalam filsafat, terutama dalam hal menekankan integrasi ilmu untuk mengatasi masalah kompleks dan mendorong dialog antar disiplin dengan telaah yang mendalam. Hasil dan pembahasan yang kita dapatkan adalah bahwa periodontitis dan diabetes mellitus itu saling mempengaruhi satu sama lain. Dalam hal apa? Diabetes meningkatkan resiko periodontitis, sedangkan periodontitis menyulitkan pengendalian gula darah. Peningkatan gula darah dalam pasien diabetes mellitus sendiri dapat apa? Menghambat penyembuhan dari kesehatan si pasien atau penyembuhan dari contohnya menimbulkan apa? Menimbulkan inflamasi atau peradangan. Oleh karena itu, karena adanya proses peradangan, meningkatkan adanya produksi sitokin proinflamasi dan mempengaruhi neutrofil juga. Diabetes juga menyebabkan pembentukan AGE atau dinamakan Advanced Glycation End Products
yang akan berinteraksi dengan RAGE atau reseptor, ya, reseptor dari si advanced glycation end productnya, yang nantinya akan memicu respon inflamasi. Akumulasi dari AGE yang terlalu banyak akan berdampak pada apa? Penyembuhan dan meningkatkan resiko periodontitis itu sendiri. Jumlah dari AGE sendiri itu biasanya akan meningkat dari usia muda hingga usia tua. Oleh karena itu, kemungkinannya ketika usia sudah bertambah tua atau kita di usia mulai 50 tahun ke atas, itu banyak istilahnya kesempatan atau kemungkinan usia 50 tahun ke atas itu pasien menderita diabetes yang disertai dengan periodontitis. Kemudian, apakah kita harus merawat dua-duanya secara bersamaan? Tentu saja, kita harus merawat dua-duanya. Periodontitis yang tidak dirawat dapat memperburuk kontrol dari penyakit gula serta meningkatkan resistensi insulin. Bakteri infeksi dari penyakit periodontitis sendiri itu bisa masuk ke dalam aliran darah yang memicu peradangan sistemik, mempengaruhi metabolisme glukosa, serta dapat meningkatkan komplikasi dari diabetes. Berdasarkan salah satu studi literatur, penelitian menunjukkan bahwa pemeliharaan kesehatan gigi yang baik berhubungan dengan penurunan periodontitis pada pasien diabetes dengan P 0,002. Peningkatan pengetahuan tentang kesehatan mulut itu semakin berdampak positif dalam manajemen penyakit diabetes mellitus. Studi lain juga menunjukkan adanya hubungan antara pemeliharaan kesehatan gigi dan penyakit periodontitis pada pasien diabetes. Diperlukan kolaborasi aktif antara dokter dan dokter gigi dalam pelayanan kesehatan si pasien. Perawatan dan pencegahan periodontitis penting bagi pasien diabetes mellitus. Terutama, kita harus menjaga kebersihan mulutnya, kemudian melakukan pemeriksaan giginya secara teratur, serta kita juga membutuhkan kolaborasi antara dokter umum dan dokter gigi. Itu sangat-sangat dianjurkan. Pendekatan multidisipliner yang bisa kita lakukan, contoh, kita melihat bagaimana peningkatan kesadaran atau kondisi dari si pasien. Kemudian bagaimana cara kita melakukan perawatan terintegrasi. Haruskah kita merujuk dahulu? Misalkan pasien datang dahulu ke dokter gigi, berarti apakah kita harus merujuk kepada dokter umum atau dokter spesialis dahulu? Begitu pula ketika ada pasien diabetes yang kontrol kepada dokter umum atau dokter spesialis, apakah harus ada pengecekan lanjutan untuk kondisi dalam mulutnya ke dokter gigi? Mengapa kita harus melakukan perawatan terintegrasi? Supaya kita dapat melakukan pencegahan terhadap komplikasi yang kemungkinan akan terjadi. Pendekatan intervensi multidisiplin dengan dokter dan dokter gigi itu dapat mengelola kondisi lebih efektif. Karena apa? Karena dari kesehatan umumnya dikontrol, serta dari kondisi rongga mulutnya sendiri dikontrol, sehingga kedua faktor yang saling mempengaruhi nantinya berangsur-angsur akan saling membaik. Simpulan yang dapat kita ambil dari apa yang sudah kami lihat atau kami pelajari, yaitu dengan proyeksi peningkatan penyakit kronis termasuk diabetes, dokter umum dan dokter gigi itu perlu bekerja sama dalam perawatan si pasien. Kolaborasi antara tenaga medis dan perawatan gigi itu sangat penting karena dari penyakit, terutama dari penyakit periodontitis itu dan diabetes mellitus itu memiliki hubungan yang sangat erat karena kedua-duanya itu saling mempengaruhi satu sama lain dalam proses penyembuhannya. Oleh karena itu, kami dari kelompok ini mengapa mengambil topik yang berhubungan dengan kolaborasi multidisipliner supaya nantinya kita sebagai seorang profesional itu tidak saling mementingkan ego dari masing-masing sektoral kita. Baik, terima kasih saya ucapkan untuk sementara. Saya akhiri dulu presentasi pada hari ini. Apabila ada yang ditanyakan, monggo nanti bisa ditanyakan kepada kami secara langsung.
Baik, ini untuk daftar referensinya. Kemudian, nah, gambar itu Word dengan banyak kata-kata. Sekali lagi, terima kasih sebelumnya. Saya ucapkan pamit dari presentasi ini. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.